Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan kondisi ada dalam keadaan sehat semua. Ada yang sakit? Gak enak badan dikit, Pak. Dikit ya. Jaga kondisi, makan makanan yang bergizi juga. Kalau perlu minum vitamin ya. Jangan sampai ngedrop terus meskipun ada di rumah. Ya olahraga tipis lah di halaman, di teras, di belakang rumah juga. Jangan terlalu banyak keluar kalau misalkan nggak penting-penting amat. Kemudian untuk hari ini kita akan lanjutkan praktek kita. Silakan kalian bisa mengaktifkan mayobnya. Oke, sebentar. Ya, kita buka seperti biasa mulai dari mayobnya, mayob accountingnya. Kemudian pilih open. Kemudian cari filenya di mana kalian simpan seperti biasa. Nah, ini kita terakhir praktek tanggal 20 ya. Jadi mungkin ini pertemuan terakhir untuk file ini bisa kita edit. Minggu depan udah nggak bisa kita edit, jadi minggu depan kalian harus bikin baru tentunya. Open, kemudian ini seperti biasa tidak usah dirubah. Oke. Ini nah ini kan cuma 2 hari lagi. Nah, jadi kan otomatis hari pertemuan berikutnya di Jumat depan kita sudah tidak bisa menggunakan file yang ini, harus kita buat lagi dari awal, harus bikin baru. Kemudian continue. Ini oke saja. Data verifikasi nggak usah, klik no. Nah, seperti tampilan seperti biasa, ini comment center. Lupa turunin dulu deh resolusinya, lupa wae ya, maklum lah faktor U meren. Oke ya, udah turun supaya lebih besar tampilannya. Nah, untuk mengecek kalau seandainya minggu lalu terakhir pertemuan sampai transaksi berapa, ada yang masih ingat? Baru sampai 2, Pak. Baru 2 ya? Waduh, masih panjang dong. Nah, ya alhamdulillah kalau misalkan masih ingat. Kalau lupa ya kalian harus ngecek, berarti kan di mayobnya bisa kita cek. Caranya kita lihat transaksi terakhir transaksi apa gitu. Caranya dari transaction journal nih. Boleh yang mana saja, dari account, banking dan seterusnya sampai inventory, itu kan ada transaction journal. Kalian klik. Nah, ini pasti masih kosong. Kenapa? Karena date from-nya di sini masih 1 September sampai titunya 3 September. Artinya ya nggak ada jurnal di rentang tanggal ini. Jadi kita perlu untuk memundurkan date from-nya. Tahunnya 2021 ya kita mundurin lah. Sejauh mungkin nggak masalah ya, tahun 2000 misalkan. Jadi dia akan memperlihatkan transaksi yang sudah kita input dari rentang tahun 2000 sampai 2001. Wah, luar biasa kan. Kemudian lihat dia bagian all. Nah, di bagian all scroll ke bawah. Scroll ke paling bawah. Nah, inilah transaksi terakhir yang kita inputkan. Tapi hati-hati juga, bisa jadi transaksi yang di paling bawah ini adalah tanggalnya kok tanggal awal. Bisa jadi misalkan transaksi sebelumnya kalian edit, nah dia jadi paling bawah. Jadi ngeceknya selain transaksi paling bawah juga tanggal yang terbaru gitu kan, terakhir urutannya tanggal. Nah, ini kan ini tanggal 2, ini tanggal 3. Berarti ini sudah bisa dipastikan bahwa oh ini adalah transaksi yang terakhir kita inputkan. Berarti tanggal 3 bulan 7 fotokopi dokumen. Nah, kita sesuaikan dengan di soal. Bapak, dokumen berapa ya? Oh, yang Jahramo kosong ya. Ininya, date from-nya, Bager, Neng. Nah, date from-nya. Ketik tahun 2000, enter. Oh, di enter. Oh iya dong. Kalau ngetik doang belum ada eksekusi. Ada? Enggak. Hah? Ada nggak? Di all. Oh, ada Pak, udah. Oh, ada. Oke ya. Jadi ini mah nggak masalah, ganti-ganti tahunnya sejauh mungkin. Ini mau maju, bisi kalian ngetik
perasaan udah 2719 tapi ternyata kalian ngetiknya misalkan tahunnya keganti 2099, bisa jadi kan? Ya, apa daya kalau jarinya kepleset. Nah, ini tahun tuhnya bisa majuin sejauh mungkin boleh kayak gini. Nah, kan tahun sampai tahun 3000 bisi, 5 bisi ada yang salah ketik, tanggal dan sebagainya. Makanya harus hati-hati. Nanti dia akan muncul. Berarti itu dokumen, nah baru kita cari sesuaikan, oh ini gitu kan. Transaksi terakhir itu adalah senilai 151.200. Nah, berarti ya betul ya, kita baru sampai dokumen 2. Kita lanjutkan hari ini dari dokumen 3. Ya, kalau kekejar sih selesai ya. Mudah-mudahan. Bapak, Ya, ini Rahel udah datang, udah nyampe. Rahel, kalau Intan ada belum? Intan udah ada, Pak. Sebentar. Tadi teh absennya. Intan minggu lalu juga nggak masuk nih di absen apa hadir? Hadir, Pak. Hadir gitu? Iya. Telat juga ya. Ini masih Bapak kosongin minggu kemarin. Intan sama siapa jadinya? Sama Syahira, sama Reva, Pak. Oke. Aduh. Jadi susah ngeceknya ya. Sebentar. Stop dulu deh. Coba lihat tadi siapa aja, Intan. Intan, Syahira, sama Reva. Nih ada. Coba di on dulu. Udah bener? Yang ngecek aja. Nah, bertiga ya. Oke, sip. Terus tadi itu siapa lagi? Rahel, Pak. Rahel sama siapa? Sama Anissa tuh. Sama Anissa. Anissa, Rahel. 1, 2, oke. Terus siapa lagi? Udah? Udah. Rivalnya kan di rumahnya, Pak. Ini berarti yang nggak hadir, Hoe, kemudian Kania Kevin, ini kumaha ini tuh? Bingung Bapak. Kemudian Pani dan Salma, ya itu yang nggak hadir. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan lanjutkan mulai dari transaksi 3. Ini transaksi jurnal, kalau sudah ngeceknya kita close saja. Kita lanjut ke transaksi ketiga. Salah. Mana soal? Oke, ini ya. Dokumen 3 ini memorial. Yang namanya memorial ini berarti kan harus dibuatkan penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian atau yang kalian kenal AJP lah gitu ya. Jadi AJP itu tidak harus selalu di akhir periode, bisa di awal seperti ini gitu kan kalau kalian ketemu memorial, atau bisa aja di tengah-tengah, ya tergantung kapan memonya itu dibuat. Itu ya, jadi harus dibuat penyesuaian. Mana barusan Teh? Ini kok jadi nonggeng sih? Ya, jadi memorial berdasarkan hasil rapat direksi tanggal 1 Juli 2019, perusahaan menghapus piutang sebesar 1.200.000 atas piutang pelanggan toko maju. Oke, nah ini berarti dibuatkan di AJP atau di record journal entry. Siapa yang baru masuk? Intan. Kenapa tukeran ini? AJP berarti dari account record journal entry. Nah, kenapa ke sini? Karena buktinya bukti memorial. Kemarin di kelas yang lain ada yang Pak saya nyari-nyari kok ada cara lain ya. Nah, sebetulnya boleh saja selama tidak menyalahi prinsip dan tidak menyalahi hasil. Karena yang namanya MAYOB itu kan dia adalah tools atau alat. Yang namanya alat kan bisa disesuaikan. Yang penting caranya masih diperbolehkan, hasilnya juga betul. Caranya benar, hasilnya benar. Ya, jangan sampai cara salah, hasil benar. Nah, itu kan bisa jadi nggak baik juga tentunya.
ya kayak Robin Hood lah. Tujuannya baik, caranya kan nggak benar nyolong, tetap aja nggak bisa gitu ya. Nah, ini bukti memorial. Jadi kita coba kerjakannya dari record journal entry sesuai dengan fungsinya, yaitu record journal entry salah satunya untuk membuat jurnal umum. Jadi penyesuaian pun di sini. Kita buat ini MI 0007, tanggalnya tanggal 3, memonya penghapusan. Piutang toko maju. Nah, karena metode penghapusan di perusahaan ini menggunakan metode cadangan, ya itu kan metode penghapusan itu ada metode cadangan, ada metode penghapusan langsung. Udah sempat ketemu materinya belum? Tentang metode piutang. Belum? Belum pernah ketemu? Metode penghapusan langsung, metode cadangan? Lah, emang belum ya? Di kelas 11 nggak ketemu? Halo? Belum ketemu? Oke, kalau belum ketemu. Berarti mungkin akak uang sampai apa sekarang? Coba apa tanya dulu. Akak uang sampai apa? Sekarang lagi bahas apa akak uang? Aktiva tetap. Laporan keuangan, Pak. Oh, salah. Akuntansi keuangan, bukan praktikum. Penyusutan, Pak. Laporan keuangan mah di Aktiva praktikum deh. tetap, Pak, baru sampai aktiva tetap. Aktiva tetap. Ya, Iya, Pak. Kalau sudah aktiva tetap berarti harusnya kan harta lancar sudah terbahas dong. Pertemuan sebelumnya mah rekonsiliasi Bang, Pak. Nah, apa nggak nyusun? Biasanya kan di akuntansi keuangan itu dia membahas akun-akun yang ada di neraca. Dia kalau kalian materinya itu tentang rekonsiliasi itu betul dari kas dulu kan. Kemudian petty cash itu ada 2 metode, ada impress, ada fluctuation. Dia nyusun gitu kan dari rekonsiliasi ke petty cash terus ke piutang biasanya. Piutang belum ketemu. Ketemu mungkin Asa lupa. belum, Pak. Asa belum. Belum, aduh. Terus di AK praktikum jasa dagang manufaktur juga nggak ketemu, nggak pernah dibahas. Kalau sudah sampai laporan harusnya sudah terbahas sih. Belum juga. kelas 11 teh pernah nemu, Bapak, tapi cuma lupa. Oh, berarti udah pernah ya. Oke, ya nggak apa-apa lah. Penghapusan piutang itu ada 2 metode, ada penghapusan langsung, ada metode cadangan. Nah, bedanya begini, ketika ketemu penghapusan begini kan nanti beda jurnal juga. Kalian harus tahu dulu si perusahaan ini pakai metode apa. Dari mana? Biasanya disebutkan di kebijakan akuntansinya bahwa perusahaan itu pakainya metode apa gitu ya. Oh, nggak disebutin di sini, kayaknya kelewat. Nggak ada, kalau kas kecil disebutkan. Ya, nah kalau tidak disebutkan, kalian carinya dari sini. Nah, kalau ada akun allowance for bad debt, itu artinya metodenya metode cadangan. Kalau tidak ada, berarti itu metode penghapusan langsung. Dan bedanya, dia selain di allowance, ada juga di akun beban. Akun bebannya ini, nah ini kan ini doubtful debt expense, ini beban penyisihan piutang. Kalau misalkan penghapusan langsung, biasanya di sini langsung bad debt expense. Cuma satu akun itu ya, di asetnya tidak ada allowance. Nah, kita ketemu dengan barusan transaksinya metode penghapusan. Jadi ini kita kurangi gitu ya. Piutangnya si PT Toko Maju ini kita hapus, dianggapnya rugi nih, kita nggak bisa nagih gitu ya. Berarti debitnya kita kuranginya adalah penghapusan allowance-nya ya sebesar 1.200.000
Kemudian kreditnya adalah account receivable-nya. Nah, ini ada peringatan katanya link receivable account. Nanti kita sesuaikan. Oke. Nah, seperti ini. Jadi debitnya allowance, kreditnya piutang. Jadi kreditnya berkurang tapi bukan karena dibayar, tapi karena dihapus. Kalau karena dibayar kan debitnya harusnya Bank Mandiri. Ya kan, karena kita nerima uangnya. Nah, ini mah enggak kita terima uangnya, kemudian dianggap kerugian. Itu ya. Jadi penghapusan begini. Kalau metodenya metode penghapusan langsung, dia bukan akun allowance tapi di sini langsung bad debt expense. Ya. Kemudian ciri lainnya kalau metode cadangan setiap bulan akhir bulan itu akan ada AJP tentang penyisihan piutang, bahwa misalkan ditaksir sekian persen nggak bisa ditagih. Nah, itu pakainya metode cadangan. Kalau metode penghapusan langsung dia nggak ada taksiran-taksiran gitu. Nggak suka naksir dia ya. Jadi kalau sudah ada ketentuan bahwa oh ini sudah real bahwa satu perusahaan tidak bisa mampu bayar, langsung hapus. Nah, itu makanya disebutnya metode penghapusan yang langsung. Kalau metode cadangan dia debitnya doubtful debt, kreditnya allowance, doubtful debt, allowance, terus saja tiap bulan seperti itu, dan ada persentasenya berapa persen itu tergantung perusahaannya yang menentukan. Ketika ada satu perusahaan yang memang sudah bisa dipastikan tidak mampu bayar, baru ada jurnal ini, allowance pada account receivable ya. Kita record. Nah, kemudian ada dua langkah. Ini langkah pertama, kita record dulu. Nah, ketika kita record kan kembali hilang dan akunnya sudah langsung diposting. Account receivable-nya sudah berkurang, tapi kartu toko majunya belum. Maka kita kurangi kartu toko majunya dari menu setup, balance, customer balance. Ini kan, toko maju ini masih ada 1.200.000. Nah, kita klik toko maju, bukan edit tapi add sell lagi. Kita add sell. Ini nggak apa-apa, watch out ya. Kemudian masukkan di sini invoice itu nomor memonya saja. Tanggalnya tanggal 3. Nah, memonya penghapusan piutang. Jumlah uangnya pakai tanda min. Min 1.200.000, min 1.200.000. Nah, tax code-nya ganti dengan non taxable seperti ini. Jadi ini akan mengurangi kartu toko maju. Balance-nya kan 1.200.000 nih. Ini pakai min, maka dia nantinya jadi kosong harusnya, jadi 0 gitu ya. Nah, kita record. Nah, kan sudah jadi congratulation lagi, sudah jadi balance lagi. Kita oke. Tadi mah muncul di sini kan 1.200.000 karena pengaruh tadi account receivable-nya sudah dikurangi tapi kartunya belum. Nah, kalau sekarang mah sudah oke ini. Sudah auto balance-nya sudah 0. Nah, itu sudah selesai. Ini kita close. Transaksi 3 selesai. Ada mau nanya dulu? Kalau belum, kita lanjutkan. Bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini adalah jenis bukti yang dibuat ketika perusahaan mendapatkan uang. Namanya juga kas masuk. Ya. Sumbernya bisa banyak. Bisa dari piutang, contohnya seperti ini piutang. Atau misalkan dari kita pinjam ke bank. Bank ACC ngasih pinjaman misalkan 100 juta. Nah, kita dapat uangnya 100 juta. Dan lain-lain ya. Nah, untuk Mayob, ketika kalian ketemu bukti kas masuk, ada dua kemungkinan pengerjaan. Bisa dari Command Center Banking, Receipt Money, atau bisa dari Sales Receipt Payment. Yang membedakan adalah lihat keterangan. Kalau seperti ini, khusus piutang itu dari Sales Receipt Payment. Ini tidak boleh dari yang lain. Pinjaman dari bank, kemudian misalkan ngejual aset. Itu nggak bisa dari sini. Ini pokoknya khusus spesial. The one and only, hanya untuk penerimaan dari piutang, tidak bisa yang lain. Nah, yang lainnya nanti masukinnya dari banking receipt money. Nah, ini ya dari sini. Misalkan tadi bayar terima pinjaman dari bank atau dapat hibah atau jual aset terlalu banyak mobil, misalkan dijual, kita terima uang. Nah, dari sini nanti. Ya. Oke. Kita coba masukkan karena ini piutang tadi berarti dari sales kemudian receipt payment. Siapa yang bayar? Ini kan toko cahaya. Kita pilih toko cahaya, customer-nya. Kemudian ID-nya adalah
Nomor bukti tanggal 4. Nah, kita lihat. Setelah tanggal 4 di enter dulu. Oke. Muncul nggak diskon? Ada yang nggak muncul diskonnya? Muncul semua ya? Kalau sudah muncul semua, ini tandanya bahwa... Kenapa? Ada yang bisik-bisik? Ada yang nggak muncul? Diskonnya Ada yang mau nanya dulu? Udah di enter belum setelah ngetik tanggal? Udah, Pak. Udah di enter. Kalau tanggal ini tanggal berapa? Apa, Pak? Yang kamu ini tanggalnya tanggal berapa di kolom date ini? Sama. 28 bulan 6 19. Sama. Ini juga sama. Sama. Berarti terminnya ada yang salah. Coba klik ini panah di kiri open nih. Diklik. Udah, Pak. Muncul ini. Muncul. Nah, klik lagi ini panah putihnya. Sama nggak? Bentar, Pak. Terminnya sama nggak? Sama. Sama. 1% 10 net 30, betul. Ya, Pak, sama. Tanggalnya 28 bulan 6. Sama, Pak. Masih nggak muncul. Masa sih? Coba Opa lihat. Siapa ini? Lala, Pak. Lala. Mana Lala? Bentar, Pak. Bapak kayak nggak ikut Coba. sekolah, Meng. Coba lihat. Bentar. Arahin ke laptopnya aja biar Opa kelihatan. Oke, 1%, 10, net 30, tanggalnya coba difokusin biar nggak goyang-goyang. 28, oke, coba di oke. Klik oke. Iya. Oke. Ini di close coba. Tanggal yang atas itu tanggalnya belum sama, belum diganti. Date yang atas tuh. Ah iya. Oke, ketahuan ya. Jadi tadi ngeceknya itu setelah ngisi ini, tanggal ini. Kalau tadi masih tanggal hari ini kan tanggal gini nih. Otomatis nggak muncul. Kenapa? Ini udah lewat kan, udah lewat dari periode diskon. Tapi ketika ini kita ganti sesuai dengan tanggal transaksi, tanggal mana transaksinya? Nah ini kan tanggal transaksi tanggal 4 bulan 7. Kita ganti 4 bulan 7 tahun 2019, enter. Katanya tadi sudah di enter. Sudah di enter tapi belum diganti ya nggak akan muncul. Nah seperti ini. Dia otomatis ngebaca bahwa dari tanggal 28 bulan Juni ke tanggal 4 bulan Juli itu kan masih dalam periode diskon. Sehingga Mayob otomatis memunculkan diskon 1.200.000. Diskon ini berlaku kalau nilai sisa piutangnya dilunasi. Kalau bayarnya nyicil, nggak bisa, nggak berlaku. Itu ya, jadi sudah bawaan sistemnya seperti itu. Nah, kita lihat yang dibayar berapa. Ternyata kan ini dilunasi kan, 118.800.000. Nah, kalau dilunasi seperti ini, kita tinggal klik tombol ini, Resave All. Ya, jadi kita klik tombol Resave All. Nah, Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya. Boleh.
Bentar, Pak. Alah, kebalik. Apanya, Nuh? Pak ini payment methodenya American Express, Pak, kenapa? Oh, gak apa-apa sih, ini mah gak masalah, mau terisi mau kosong. Kalau nanti maksudnya nanti itu ketika kalian real di dunia kerja, ya ini pilihannya si pelanggan itu bayar pakai apa metodenya, caranya. Misalkan bayar tunai, berarti pilihannya cash. American Express ini kan pakai kartu kan, ya salah satu kartu. Kalau misalkan Pak bayarnya pakai cek, nah ini ada cek pilihannya. Atau misalkan Mastercard juga kartu kredit gitu kalau nggak salah ya, atau ada atau pakai Visa, itu aja. Tapi kalau misalkan kosong pun nggak apa-apa, ada isinya juga nggak apa-apa ya, ini nggak masalah sih. Kalau nanti di realnya ya, kalau nanti di realnya memang ini diperlukan, tapi kalau untuk sekarang nggak masalah. Kalau misalkan ini memang tunai ya kita lihat, misalkan nggak ada keterangan anggap aja tunai. Kalau misalkan pun pakai cek boleh kita pilih cek ya, meskipun nantinya ini harus diisi kalau misalkan di dunia nyatanya. Kalau sekarang sih nggak terlalu masalah, anggap cash aja juga nggak apa-apa ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Payment method itu cara mereka pembayarannya pakai apa gitu ya. Ibaratnya kalau sekarang pakai Oppo kah, apa pakai GoPay kah, ya bisa jadi kan. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan, kalau belum kita record ya. Jadi pastikan pakai tombol receive all. Kalau dibayarnya nyicil, Pak contohkan kalau bayarnya nyicil, kalian tidak boleh pakai tombol receive all kalau nyicil. Misalkan transaksi ini seandainya ya, jikalau apabila yang dibayarnya cuma 50 juta, maka kalian ketik di sini 50 juta. Nah, baru klik di sini. Kemudian record. Ini kalau misalkan dicicil, dibayar mau 50 juta dulu, 20 juta dulu. Seperti itu caranya. Tapi kalau dilunasi nggak usah diketik, langsung aja pakai receive all. Kenapa? Mengurangi kemungkinan kesalahan ngetik. Makanya mending pakai receive all kalau seandainya memang di soal atau di transaksi ini dibayar semua, gitu ya. Kita record. Diingat tadi ya urutannya, customer dulu, ID-nya, kemudian tanggal dirubah, kemudian enter. Nah, lihat nanti hasilnya apakah dia memang ada diskon atau tidak. Nah, ini ketika kita record, dia akan muncul ini. Karena ada diskon tadi yang 1.200.000, ada katanya kredit memo. Mau di print enggak si kredit memonya tadi? Nah, ini enggak usah, maka pilihannya print letter aja. Nah, sudah selesai ya untuk transaksi keempat. Berikutnya, dokumen kelima. Ini bukti kas keluar. Ya. Kalau tadi bukti kas masuk, ini bukti kas keluar. Ini kebalikannya, kita mengeluarkan uang. Millenia Incorporation ini ngeluarin uang. Buat apa katanya? Pelunasan faktur ke PT Smart Indo ya. Jadi ini untuk bukti kas keluar juga ada dua kemungkinan. Bisa ke banking spend money atau purchase pay bills. Nah, yang purchase pay bills ini khusus untuk bayar utang dagang. Bayar yang lain-lain, utang listrik, utang gaji, dan lain-lain itu dari spend money. Karena ininya bayar atas faktur, berarti ini kan jelas ini bayar utang dagang. Berarti ke purchase pay bills. Ya. Kita lihat suppliernya kita bayar ke PT Smart Indo. Yang ini berarti kan. Nah, ini dimintanya nomor cek. Kita lihat ada keterangan di sini nomor cek. Nah, kita inputkan nomor cek. Kalau di sini cek no ya, nomor cek berarti cek number, masukkan nomor cek. Kalau di sininya ID, kalian masukkan nomor bukti. Kemudian tanggalnya tanggal 5 bulan 7 tahun 2019. Kita lihat nggak muncul diskon. Kenapa? Sudah lewat periode potongan. Periode potongan kan 10 hari. Ini transaksi 7 Juni dibayar 5 Juli. Tapi juga belum melewati jatuh tempo kan 30 hari. Nah, kita lihat ini juga sama, dilunasi juga nih 101.400.000. Kalau tadi ada tombol receive all, ini ada tombol pay all. Kita klik. Nah, dia akan terisi di amount di bawah tanggal ini dan di amount applied ini. Itu ya, gampang ya. Jadi nggak banyak ngetik sebenarnya. Kalian tinggal pilih perusahaannya,
ketik nomor cek, ketik tanggal, enter, perhatikan dulu apakah dibayar atau dilunasi semua. Kalau iya, klik pay all, baru di record. Seperti itu. Gampang kan? Ada yang kesulitan? Mudah-mudahan enggak ya. Kita lanjut dokumen 6. Nah, ini yang agak panjang, harus hati-hati, harus teliti, dan ya harus betul-betul nyimaknya. Ini transaksi apa? Jual beli? Jual beli? Jual. Jual. Kenapa jual? Soalnya kopi kaktus. Oke, ada kopi. Bentar ya, yang mau nanya bentar. Ini kopi. Kemudian ciri lainnya ini ya, yang pertama tuh kopnya kop perusahaan yang sedang kita kerjakan. Berarti ini yang mengeluarkan. Berarti kita yang menjual kepada toko cahaya. Siapa tadi yang mau nanya? Aku, Pak. Kenapa? Oh, Transaksi Ini- yang tadi? iya kan udah di play out play apa sih yang itu? Pay Tapi- all. Tapi Heeh. si totalnya teh jadi 230 juta, Pak, enggak 100 gitu. Belum? 200? 234. Itu PT-nya PT apa? Lihat Smart Indo bukan, kayaknya kamu salah PT deh. Oh, iya, Pak. Ya Oh Allah. iya, ah, ya Allah. Ya Allah, Bapak. Kasih, Pak. Ya, nah, bang kalau bangun tidur cuci muka dulu ya. Salah pilih itu. Ya, Bapak ya kenapa? mau lihat yang sebelumnya, Yang sebelumnya yang mana? yang Dokumen berapa? 5. Ya ini. Iya, Iya. 5. Maksudnya lihat yang Bapak kan udah di-share ini soalnya. Bukan itunya, Pak. Ini Hasil nih. pekerjaannya. Tadi ini ketinggalan. Oke, kas keluar ya. Ini nih. Nih. Kalau udah terrecord sih jadi begini. Kalau belum terrecord kan muncul beda posisi ininya ya. Jadi ada total O-nya di sini, adaan gitu kan. Yang penting cara ngisinya gitu. Ini dulu makanya hati-hati ya. Jangan sampai tadi salah pilih PT. Nah, kan? Ya. Kalau sudah yakin ke bawah, ini ke sini dulu nomor cek, tanggal, kemudian pastikan jumlahnya. Tinggal di sini ada tombol pay all, klik pay all, kemudian record. Itu sudah sama. Jadi Pak Nahang nggak sama 200 juta ya pasti kan nama PT-nya. Kalau Pak PT-nya betul kok jumlahnya, berarti kalian keliru atau tertukar masukkan saldo. Ya, hati-hati di awal di pas bikin kartu kemudian saldonya kan. Nah itu. Kalau itu tertukar ke sini kan jadi repot juga. Terus gimana? Ya harus dibenerin dulu saldonya, ditukerin lagi. Kalau seandainya ada yang seperti itu, ya. Kemudian kita lanjut tadi ini ya. Ini tadi sudah ditentukan bahwa ini transaksi penjualan dari PT Milenia ini ke toko cahaya. Untuk penjualan berarti udah jelas di sini ada sales, ada comment center sales, kemudian enter sales. Nah, ini ya. Nah, awas nih, ini rada-rada panjang dan harus teliti, hati-hati urutannya. Jadi urutannya begini pengerjaannya, jangan sampai nanti muter-muter beri nggak sama ya. Langkah pertama itu customer, kita lihat ini kepadanya toko cahaya, kita pilih customernya toko cahaya. Hati-hati, jangan sampai salah pilih lagi. Kemudian langkah kedua, pastikan termin sudah sama ya 1%, 10, net 30. Langkah ketiga, teks inklusif ini harus hilang. Kalau masih terchecklist seperti ini, hilangkan. Ya, jangan sampai ada yang masih di checklist. Nah, baru kita isi mulai dari sini. Invoice ini nomor faktur. Ini kita isikan. Ya, MI.01, tanggalnya tanggal 7, bulan 7, 2019. PO itu customer, PO itu ini, ya, purchase ordernya. Kita masukkan di sini. Ya. Nah, kemudian bagian ini sama seperti waktu itu kita beli ya, waktu itu kan sudah pernah beli di transaksi 1. Nah, ini transaksi ke-6, ini adalah jual. Klik di sini jumlah barang dulu, 10 unit, tab 3 kali, pilih yang mana, ST1. Nah, ini juga sama, jangan sampai salah pilih tipe barangnya yang mana. Tab 1 kali, masukkan harga.
tanpa titik, tanpa rupiah. Enter, masukkan barang yang kedua, 10 unit, tab lagi 3 kali, pilih yang ST02. Tab lagi 1 kali, harganya 5.250.000. Yang ketiga, 10, tab 3 kali, barangnya ST03. Tab lagi 1 kali, 4.050.000. Oke. Kemudian di bagian sini ada ongkir nih, ongkos kirim. Itu kita masukkan di freight ini senilai 200.000. Nah, ya, setiap kalian ketemu ongkir, mau itu dibeli, mau dijual, kolom untuk masukinnya di sini di freight. Ini transportasinya atau ongkirnya. Enter. Nah, baru kita cek. Mulai dari atas dulu boleh, ini 120, 52.500, 40.500. Ini ngeceknya 120, 52.500, 40.500 sudah sama. Subtotal 213 juta. Ini sudah betul 213. PPN-nya 21.300, ini ada di sini teks ya, PPN 21.300, freight-nya 200, totalnya 234.500. 234.500. Sudah betul berarti. Nah, itu caranya. Ya, mirip-mirip kayak dulu pembelian kan. Di sininya juga sama, jumlah barang tab 3 kali, pilih tipe barangnya, masukin harga. Hati-hati ya, harus berurutan kayak gitu. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau terlewat kadang-kadang suka jadi ada yang beda. Kalau ini salah pilih, misalkan ST1 malah ST1 lagi, kemudian ST3, meskipun jumlah angkanya betul, tapi kan barangnya salah nanti. Barang yang dikeluarkan menurut catatan jadi beda. Nah, hati-hati ya. Silakan, ada yang mau nanya dulu untuk transaksi penjualan ini. Ini nanti akan ada berulang loh ya, berulang kali dengan customer yang berbeda nantinya. Data ininya juga beda, tanggalnya beda, tapi cara pengerjaan itu sama. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita record. Oke, sudah terjurnal. Kita lanjut dokumen 7. Bukti kas keluar. Nah, ya kan? Tapi dibayarkan kepada jasa iklan dengan pelunasan cek nomor BM032. Artinya ini pengeluaran kas tapi bukan bayar utang dagang. Berarti tadi sudah tersinggung ini masuk ke comment center banking, kemudian spend money ya. Spend itu keluarkan, pengeluaran uang. Nah, karena ini jenis buktinya bukti kas keluar, maka yang ini petty cash kita ganti dulu menjadi bank mandiri. Kalau jenis buktinya petty cash, voucher kas kecil, maka ini tetap petty cash. Tapi karena ini jenis buktinya bukti kas keluar, maka harus kita ganti menjadi bank mandiri. Nomor cek, karena ada ya, lupa. Kalau ada nomor cek, selalu isikan nomor cek, supaya nanti kan kelihatan berurut nomor cek yang sudah dikeluarkannya. Tanggal 9 bulan 7. Setelah tanggal, jumlah uang yang dikeluarkan langsung ketik di sini, 1.200.000. Nah, itu urutannya. Jadi dari sini pastikan akunnya sesuai dengan kebutuhan, apakah bank mandiri atau petty cash. Pindah ke sebelah kanan, nomor cek, tanggal, jumlah uang, baru ke memo. Ingat, urutannya, jangan dibalik-balik, supaya nggak ada yang kelewat. Nah, ini boleh kayak gini. Nah, ya, pembayaran iklan, bayar iklan, boleh sih sebetulnya nggak ada memo, itu nggak ada harus baku. Yang penting jelas itu buat bayar apa, jangan cuma pembayaran. Nah, ini kan jadi bingung juga. Kalau orang yang nggak paham akun nanti bingung ini bayar apa. Kalau orang akuntansi bisa aja Pak, lihat aja akunnya betul, tapi kan kalau orang awam nggak bisa, makanya ini kita tambahkan bayar iklan. Di sini kita pilih akunnya untuk bayar iklan, ada ini. Ya, mudah-mudahan udah terkuasai semua ini pengertian atau fungsi akun ya. Ada advertising expense, ini beban iklan. Nah, seperti ini. Sudah selesai untuk dokumen 7. Barangkali ada yang mau nanya dulu, silakan. Naura keluar. Ya, kalau bisa cari lagi sinyalnya ya. Nanti bisa ketinggalan. Oke. Udah selesai berarti ini untuk dokumen 7 kita record. Sudah semua, sudah betul. Nomor cek, tanggal, jumlah uang, akunnya. Kita record.
Kita lanjutkan dokumen 8. Nah, ini baru voucher kas kecil nih. Dibayar kepada toko ATK, keterangannya pembelian perlengkapan kantor. Voucher kas kecil juga sama ke banking spend money. Ininya petty cash, kalau tadi kan Bank Mandiri. Nah, karena di petty cash tidak ada nomor cek, kita masukkan nomor buktinya saja, VKK 02. Berarti sebelumnya sudah ada ya tadi di minggu lalu itu pengeluaran kas kecil. Tanggalnya masih sama, tanggal 9. Jumlah uang 500.000. Nah, kita ketik di sini 500.000. Memonya pembelian perlengkapan kantor. Berarti akunnya adalah Office Supplies. Oke ya. Bisa ya. Jangan sampai pilih Office Supplies Expense. Itu kan beban, dan itu beban itu muncul pada saat AJP biasanya kalau beban perlengkapan, karena kan ada penyesuaian. Kalau pada saat beli belum dipakai ya Office Supplies dulu. Masuk ke harta dulu. Kalau sudah, kita klik record. Berikutnya dokumen 9. Nah, ini kan jual lagi kan. Kalau tadi toko cahaya, kalau ini Bandung Smart TV, berarti sales, enter sales. Nah, ini aku harap kalian sudah terbiasa dan pede mengerjakan ya, kalau yang sudah pernah itu. Pilih customernya Bandung Smart TV, kemudian teks inklusif sudah hilang, invoice-nya nomor faktur, kita isikan, tanggalnya tanggal 11. PO-nya, PO 02, baru ke kolom sheet untuk memasukkan jumlah barang. Nah, hati-hati nih, tipe barangnya 134. Awas, jangan beda ya, harus sama dengan soal. 10 untuk 1, 10 untuk 3. Siapa itu? Ada yang resen? Sepuluh untuk yang keempat. Oke. Okay. 2782 500. Oke. Ya, ini sudah sesuai 134. Harga juga sudah sama. Nah, ini ongkirnya 100.000. Ya, kehitung murah lah. Ngirim 30 TV ongkirnya 100.000. Ya, namanya juga simulasi ya. Ini bukan real. Kalau realnya kan bisa aja satu TV aja. Kalau pakai paket, beratnya berapa kilo, berapaan kan. Satu TV, ini 30 TV. Mungkin dia pakainya pengiriman dari dari kitanya pakai mobil kita sendiri juga gitu. Nggak pakai jasa ketiga. Kita cek. Sum total ini 188.325 sama ya dengan total penjualan, ada PPN 18.832.500 sama, freight-nya 100, dan total amount-nya 207.257.500. 207.257.500. Sudah selesai untuk dokumen 9. Ada yang mau nanya dulu? Silakan, barangkali ada yang beda atau ada yang masih bingung, silakan. Bentar, ini baru sampai Smart TV 40. Baru sampai sini? Ya, tadi ketinggalan. Ini kan sebetulnya lebih enak kalau ngisi di sini tuh pakai keyboard ya. Jangan pakai mouse kebanyakan. Misalkan dari sini kan kalian tinggal ketik 10, tab 3 kali, tab 1 kali, masukin harga, enter. Gitu, jadi lebih cepat. Kalau pakai mouse kadang-kadang nggak ngepas. Silakan, yang mau nanya? Belum? Belum ya? Kalau belum, kita coba lanjutkan. Yang penting kalian tadi ya, pede bahwa ya kalau memang sudah sama dengan yang sudah diajarkan, berarti itu memang sudah betul. Nggak perlu nanya lagi nanti kiri kanan nih benar nggak. Oh ya lupa tadi apa ya. Sebelum kita record, kalian bisa ngecek nanti hasil jurnalnya bagaimana sih gitu kan. Ini kan sebenarnya tampilan invoice ya, tampilan faktur. Ketika dari faktur ini Mayob yang akan membuatkan jurnal gimana. Nah, seperti
review lah, CTRL dengan tombol R, mereview atau merekap. Nah ini jurnal untuk transaksi yang 9 ini nanti jurnalnya begini. Debitnya account receivable pada sales, fade out, dan other income. Kemudian satu lagi jurnalnya adalah HPP pada persediaan barang. Ini kan cost of goods sold, HPP, harga pokok penjualan pada persediaan barang. Persediaan barangnya dipisah 3. Kenapa? Kan ada 3 jenis barang. Jadi dia langsung mengurangi ke kartu persediaan. Kalau manual kan enggak ya. Kalian ngerjain satu-satu dulu di jurnal penjualan dulu, masuk ke piutang, kartu piutang, masuk ke kartu barang, balik lagi ke jurnal penjualan. Nah kan ya. Tapi di Mayop satu langkah langsung terkerjakan semua. Ke akun piutangnya berkurang, ke kartu bertambah ya ini penjualan, kemudian ke kartu Bandung Smart TV-nya juga nambah saldo piutangnya, kemudian barangnya otomatis berkurang untuk 3 barang yang bersangkutan. Makanya kan lebih cepat, satu kali kerja red langsung semua. Kalau manual kan lumayan. Udah pernah ngerjain manual kan? Udah belum? Praktikum harusnya sih pada saat perusahaan dagang, itu kan kalian bikin jurnal ya. Ya seperti itu manualnya. Nah ini secara mayobnya. Kalau sudah kita record saja. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, nota kredit ini retur jual atas transaksi yang barusan ini. Jadi kita tanggal 11 kita jual ke Bandung Smart TV, rinciannya ini. Tanggal 13 ternyata dikembalikan sebagian barangnya oleh Bandung Smart TV dengan nota kredit ini. ST1 dikembalikan 1 unit, ST3 dikembalikan 1 unit. Oke, ini lumayan panjang nih pengerjaannya ya. Ada 4 langkah. Langkah pertama, sebelum kita membuat transaksinya, kita rubah dulu untuk ST1 dan ST3. Di inventory-nya kita rubah dulu untuk akun sales-nya menjadi sales return. Caranya dari comment center inventory, ini langkah pertama ya. Kemudian item list, nah kan tadi ST1 dan 3 kan yang diretur. Kita buka dulu, ST1 kita buka. Nah bagian sell-nya yang I sell this item, yang sales kita ganti menjadi sales return. Nah seperti ini. Oke, kemudian yang ST3 ya, kalau di returnya cuma 2 ya 2 itu saja yang dirubah. Oke, selesai ya, 1 dan 3 sudah kita close, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita buatkan transaksi pengembaliannya. Retur jual berarti di sales, enter sales. Nah, beda kalau di manual kan biasanya dipakai jurnal umum ya. Kalau di sini langsung aja di enter sales. Seperti kayak mau menjual, cuma bedanya nanti jumlah barangnya pakai tanda min dulu di sini tuh. Itu mencirikan bahwa transaksi itu adalah retur. Bapak, maaf. Ya. Yang sebelumnya ketinggalan. Tinggal ke inventory. Ya. Item list. Item list, ya. Kemudian dibuka kartu mana yang sesuai dengan di sini. Ini kan 1 dan 3 ya. Ya. Kita buka 1 dulu, ST1. Nah, ini ganti nih, sales return and allowance. Oh. Oke. Kemudian yang ST3 juga sama. Nah, ini. Kedua. Sales return. Ya, diklik yang asalnya sales ganti jadi sales return. Ini langkah pertama. Jadi, yang mana yang dirubahnya sesuai dengan yang direturnya. Tidak usah semua. Kalau nanti kalian ketemu cuma 1 yang diretur, ya udah 1 aja, itu ya. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua sekarang, kita akan buatkan transaksi returnya. Dari comment center sales, enter sales, kemudian kita pilih customer-nya ini adalah Bandung Smart TV. Ya. Seperti biasa kalian entry-kan. Nah, invoice di sini nomor notanya. Jangan MI02 karena MI02 kan sudah itu mah transaksi penjualannya. Yang kita masukkan adalah nota kreditnya. Kemudian tanggalnya tanggal 13. Pak, maaf sebelumnya ketinggalan. Yang mana? Yang tadi inventory. Iya. Iya, Lanjutkan. inventory item list. Kemudian dibuka kartunya yang ST01, misalkan kalian klik ST01, kemudian
Yang sales ganti jadi sales return. Yang ST3 juga sama. Tipe inventory Pak. Inventory item list. Udah? Udah Pak. Yang I sell this item, asalnya kan itu akunnya sales, ganti ke sales return. ST1 dan 3. Udah Pak. Oke ya, kita lanjut ke sini ya. Ini perbedaan antara transaksi jual dan transaksi retur jual adalah pada bagian jumlah barang itu kalau retur seperti ini pakai min. Misalkan ini kan 1 ya, min 1. Nah, kesannya sama cara ngerjainnya. Tab 3 kali, pilih ST1, tab lagi harganya 12 juta. Kemudian yang ini juga sama, min 1, tab lagi, ini ST3. Nah, hati-hati, pilihan ini harus sesuai dengan di soal. Ya, ST1, ST3 kan. Tab lagi harganya 4.050. Nah, ya. Ini nggak ada freight karena kan ini dikirim oleh mereka kan, oleh si pembeli ke kita. Jadi kita hanya nerima ini aja, rincian ini. Subtotal 16.50 sama PPN dan piutangnya 17.655. 17.655. Ini sebetulnya ada tanda min ya. Kayak gini nih, min. Kalau nggak min mungkin dalam kurung, itu sama aja. Pilihannya bisa aja min, bisa pakai kurung. Kalau sudah, kita record nih. Ini langkah kedua. Ingat, ada 4 langkah, tapi udah gampang lah. Ini kita record. Ya, kalau sudah sama, lihat, pastikan ini pakai min dua-duanya. Ini barangnya, barang 1, ST1 dan ST3. Kita record. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita langsung klik tombol ini, register. Nih, ada di sini. Kalau Pak keburu ke cancel, setelah di-record ke cancel, nggak apa-apa. Kalian klik aja sales register ini, sama. Ya. Jadi kita klik register, akan muncul ini, all sales, pindahkan ke sini, return and credit. Nah, dia ada 2. Yang pertama yang ini biarkan saja, ini penghapusan piutang yang tadi. Ya, sekarang yang bawah, kita fokus yang bawah ini, yang NK kita klik. Nah, retur ini ada 2 cara, bisa dikembalikan uangnya kalau seandainya pada saat penjualan transaksinya tunai. Ya kan? Kita ngejual tunai, terus barangnya aja yang diretur, berarti kan kita harus ngembalikan uang. Nah, itu pilihannya yang ini, pay refund. Tapi kalau misalkan penjualannya adalah secara kredit, maka yang harus kita lakukan adalah mengurangi piutang toko yang bersangkutan. Ya kan? Barangnya kita terima, di catatannya, di kartu piutangnya kita kurangi. Nah, caranya kalau yang itu pakai yang ini, apply to sell. Kita klik. Nah, muncul seperti ini. Untuk ID dan tanggal samakan dengan nota kreditnya. Salah. Ini tanggal 13. Nah, seperti ini. Ya, NK, tanggal. Sudah? Kemudian, kita klik di amount applied, tapi di kolom yang sejajar dengan transaksi jualnya. Nah, ini kan transaksi jualnya yang ini kan, tanggal 11. Jadi di sini. Kalau kalian kliknya yang atas, nanti yang 17 juta ini dianggapnya mengurangi yang 28. Jadi salah tentunya. Karena harusnya mengurangi yang 207 juta ini. Jadi kliknya harus hati-hati yang bawah kalau retur. Nah, ini langkah ketiga nih. Tinggal record. Out of balance-nya ada karena belum di-enter saja. Kalau sudah di-enter nanti ini out of balance-nya 0. Dan bisa di-record. Kalau seperti ini baru sampai tanggal dia nggak bisa record tuh. Non-balance transaction may not be recorded. Tapi kalau sudah klik, meskipun out of balance-nya adaan, tapi kita bisa langsung record seperti ini. Nah, langkah ketiga selesai. Ini kita close. Ini kita cancel. Langkah terakhir, langkah keempat, kembalikan akun yang tadi di inventory ya, yang ST1 dan ST3. Kan tadi kita rubah ke sales return dulu. Kita kembalikan ke sales dua-duanya. Klik inventory, item list, kemudian buka ST1. Nah, ini kan sales return. Ganti lagi jadi sales. Oke. Dan ST3. Ganti jadi sales. Oke, nah seperti itu ya.
Jelas ya, itu langkah keempatnya. Seperti selesai, close, untuk transaksi retur jual selesai. Nanti retur beli itu hanya ada 2 langkah. Kalau di sini tadi langkah kedua dan ketiga. Jadi tidak ada langkah perubahan akun dulu. Lebih gampang ya. Nanti kita ketemu ada transaksi retur beli. Sekarang kita lanjutkan dulu. Kas masuk. Nah, ini dari Bandung Smart TV, pelunasan piutang atas faktur MI 184 tanggal 19 Juni. Nah, berarti tadi sudah pernah juga ke sales, receipt, payment. Ini ya. Kemudian customernya pilih siapa yang bayar dari Bandung Smart TV. Pilih Bandung Smart TV. Awas, hati-hati langkahnya disamakan seperti tadi. Setelah pilih customer, masukkan dulu ID. Ingat ini ID ya, jadi masukkan ID, nomor bukti, dan tanggalnya tanggal 13 bulan 7 2019. Oke. Ini keklik kayaknya barusan, tapi ya nggak masalah sih. Nah, kita lihat setelah mengentrikan tanggal, ya, ini ada 2 transaksi. Ini yang dibayar katanya yang tanggal 19 Juni. Berarti yang dibayar yang atas saja kan? Yang ini 19 Juni ini. Karena ada 2 transaksi yang belum dibayar dan di soal yang dibayarnya cuma 1, kalian tidak boleh mempergunakan tombol receive all. Nanti dianggapnya kalau receive all dibayar semua. Rugi dong. Uangnya cuma nerima 28 juta. Tapi di catatan kalian sudah dianggap lunas tuh si Bandung Smart TV. Nah, uangnya mana yang 189? Nanti kalian yang jadi ketempuhan ibaratnya. Berdasarkan catatan sudah dibayar, tapi uangnya nggak ada. Kan gitu ya. Jadi nggak boleh pakai receive all. Caranya harus diketik manual. Ini kan yang dibayar 28.200. Nah, klik di sini di amount receive, ketik sejumlah yang dibayar. Ingat ya, tanpa titik, tanpa rupiah. Kemudian klik di baris yang dibayarnya. Karena ini yang dibayar tanggal 19, berarti kliknya di sini. Nah, selesai. Ya, jadi ngetiknya cuma 1 kali di sini saja. Hati-hati tapi jangan sampai typo, tertukar posisi angka dan sebagainya. Harus sesuai dengan jumlah yang ada di sini. Sudah nih, meskipun ada out balance tadi sama ya, ini karena belum di enter saja. Sudah selesai nih untuk transaksi 11. Kita record. Pak, Ya, transaksinya cuma ada 1 yang mana saja? yang tanggal 19. Yang ini nggak ada? Nggak ada. Lah, lo tadi udah kebikin belum? Ini kan transaksi baru. Yang ini, yang 11 itu yang ini nih. Ini tadi ke record nggak? Udah belum tadi ini? Kelewat nggak? Lewat, Pak. Hah? Kelewat? Iya, kelewat, Pak. Kok bisa kelewat? Kalau ini belum, ini juga berarti belum dong? Ya, yang retur barusan. Iya, Pak. Ketinggalan berarti ya, bukan kelewat. Ya, nanti deh sambil kalian diulang, silakan di ini lagi. Kalau misalkan nungguin nanti lama, Pak ya. Jadi ya dicoba aja dari sini dulu, ini kerjakan, baru ke sini. Yang penting kalian ada yang nyimak, ada yang memperhatikan, ada yang mengingat. Apalagi kalau yang berdua, nanti yang berdua yang ngasih tahu, gitu ya. Gitu ya. Jadi kenapa di sini nggak muncul? Karena tadi transaksinya ada yang belum diinputkan. Ya nggak masalah sih untuk transaksi ini, bisa saja langsung saja ketik ke sini, ya nggak masalah asal tetap nanti ini dibuatkan yang tanggal 11-nya itu dibuat, disusulkan. Kalau bisa ya cepat. Itu ya, untuk transaksi 11 kita sudah selesai. Kita klik record. Ya, sudah sama. Berikutnya, kas keluar. Dibayar kepada Indo TV katanya ya. Ini kalau nggak ada keterangan tanggal, hanya ada keterangan faktur. Kita cek.
Bukti kas keluar untuk pelunasan faktur berarti tadi ke purchase pay bills. Kita pilih suppliernya ini Indo TV. Indo TV. Nah, dia kan ada nih. Ada ini kan, supplier invoice. Lihat, atas faktur IT 261 ya. Berarti ini udah jelas ini yang dibayar. Gitu kan. Kalau tadi ada yang disebutkan tanggal berarti tinggal lihat tanggalnya. Kalau di sini disebutkan dengan faktur nomor sekian, lihat fakturnya, dan kebetulan ini cuma satu, gampang lah. Kalau tadi ada beberapa ya harus disesuaikan mana yang dibayarnya. Ini ada nomor cek, kita masukkan nomor cek. Tanggalnya tanggal 14 bulan 7 19. Enter. Nah, nggak muncul tuh diskon karena jauh kan nih. 19 ke tanggal 14 lebih dari 10 hari. Sisa hutangnya yang kita miliki 234. Kita bayar 234, berarti kan semua. Maka pakai tombol pay all. Sehingga nanti di amount ini dan amount applied ini akan terisi sejumlah total owe-nya atau sisa hutangnya. Sudah beres nih. Jadi kan ini Bapak senang kan kalau ketemu transaksi gini dia cepat. Kita cuman pilih supplier, ngetik nomor cek, ngetik tanggal, enter dulu, perhatikan. Kalau dibayar semua, klik aja pay all. Beres. Ya, kita tinggal klik tombol record saja. Kita record. Oke. Berikutnya dokumen 13 voucher kas kecil ya. Sebentar. Bentar ya. Voucher kas kecil. Tadi ini berulang saja, hanya beda pengeluaran ya dari banking, spend money. Ini sudah betul petty cash. Nah, karena tidak ada nomor cek, ini kita isikan nomor bukti saja. Tanggalnya tanggal 15. Langsung jumlah uang kita isikan. Kemudian ke memo. Memonya ini pembayaran uang muka PPh badan. Ya, uang muka PPh badan ini adalah cicilan ya, PPh atau pajak PPh pasal 25. Jadi ini kita tinggal cari saja akunnya PPh pasal 25. Apa itu PPh pasal 25? Itu kan cicilan pajak untuk tahun berikutnya yang kita cicil setiap bulan. Nah, kok bisa gitu kan? Jadi kalau perusahaan tahun kemarin bayar pajaknya misalkan 12 juta,
Nah, untuk kedepannya itu 12 dibagi 12. Jadi tiap bulan cicil sejuta, sejuta, sejuta. Meskipun kita belum tahu pasti kan di akhir tahun harus berapa. Nah, nanti di akhir tahun akan diperhitungkan kembali. Oh, ternyata misalkan bayar pajaknya untuk tahun ini harusnya 11 juta setelah dihitung dari laba gitu ya. Berarti kita kelebihan bayar sejuta dan itu bisa direstitusikan, dikembalikan. Tapi kalau seandainya sudah dihitung di akhir tahun, oh pajak yang harus kita bayar tahun ini adalah 14 juta, maka kita sudah nyicil 12 juta, jadi tinggal sisanya harus dilunasi. Itu ya, itu yang maksud dengan PPh pasal 25. Harusnya kalian ketemu materi tersebut di administrasi pajak ya untuk PPh pasal 25. Nah, ini seperti ini sudah selesai ya untuk dokumen 13 pembayaran uang muka PPh badan, pilih prepaid income tax. Prepaid itu kan dibayar di muka. Jadi kan ini dianggapnya masih harta kita yang kita titipkan di negara gitu kan untuk bayar pajak. Nanti diperhitungkan di AJP. Biasanya seperti itu. Kalau sudah, ini sudah selesai transaksinya, kita record. Berikutnya 13 ya barusan ya. Oke, 14. Ini pembelian ya kan dari Smart Indo. Ini barang yang dibelinya ada 2 jenis, ST1 dan ST2. Kita lanjut ke purchase, enter purchase. Suppliernya adalah Smart Indo. Ya kan? Nah, hati-hati jangan salah pilih perusahaan juga. Teks inklusif sudah hilang, lanjut ke PO. Di sini ada PO-nya, kita isikan, kemudian tanggal 18. Ini posisinya memang ya tadi ya PO duluan, baru tanggal, baru invoice. Nah, invoice ini adalah nomor faktur. Baru ke sini sama kayak biasa kita masukkan. Nah, ini 20, hati-hati. 20 untuk ST1. Harganya 8 juta. Kan kalau kalian perhatikan tadi harga beli ini 8 juta dibayar 12 juta, luar biasa kan ya, setengahnya itu laba kotornya, laba kotor kan, belum dikurangi beban-beban. Jadi ya kalau kalian mau buka usaha triknya kayak gitu, berapa harga pokoknya barang itu setelah dibikin, misalkan jualan bala-bala lah yang gampang. Oh harga pokoknya ini barang misalkan satunya itu 500, berarti kalian jual minimal 750. Biasanya seperti itu, perusahaan-perusahaan besar kan seperti itu juga, minimal setengah harganya. ST2 harganya 3.500.000. Nah, oh ongkir, jangan lupa ongkir kalau ada. Nah, ini juga ada ongkir, masukkan di sini ongkirnya 300. Oke. Kita lihat subtotal 195 sama. Rinciannya 160 sama 35, 160 35 sama, freight teksnya sama, total 214.800, 214.800 sudah sama. Berarti dokumen 14 sudah selesai. Oke ya. Untuk transaksi berapa ini? 14 sudah selesai. Tahan, jangan dulu nunutan. Yang mau cuci muka dulu boleh, mau minum dulu boleh. Kita record ya. Kita lanjutkan 15. Betul ya, 15 ya. Bisa ngecelok. Faktur jual kopi. Nah, ini berarti kan penjualan lagi nih, tapi kepada Sinar TV. Sales, enter sales. Customernya kepada Sinar TV, hati-hati jangan salah pilih. Teks inklusif sudah hilang, invoice-nya MI03. Nah, kan tadi kita dari MI1, berarti transaksi jual sudah 3 kali dengan ini. Hanya beda posisi saja. PO-nya, jadi harusnya ya sudah mahir, terbiasa kan. Nah ini juga harus sudah bisa cepat. ST3, ST4, 10 unit dua-duanya, 10 unit. ST3 050, kemudian 10 unit.
2782.500. Oke. Oh, ininya lupa wae. Freight-nya ongkir 150.000. Nah, totalnya 75.307.500, 75.307.500. Sudah sesuai. Bisa? Bisa dong, masa enggak? Udah? Sampai sini udah? Udah ya, kita record. Ya, kita record. Kita lanjutkan. Voucher kas kecil kepada PT KAI pembayaran transport ke Jakarta kemudian balik lagi ke Bandung. Murah bener ya, 325 bolak-balik. Oke. Banking, spend money, voucher kas kecil ini sudah betul petty cash. Nomor cek karena tidak ada, masukkan saja nomor buktinya tanggal 19. Jumlah uang 325. Memonya ini pembayaran transport ke Jakarta Bandung. Berarti di sini adalah transportation expense. Gampang kan? Nggak nyampe semenit lah harusnya ya. Jadi kalau transaksi 30 taruhlah paling lama semenit, setengah jam untuk transaksi saja dan itu lebih dari cukup sebetulnya. Karena ada beberapa transaksi yang tadi hitungan detik sudah selesai. Yang bikin lama itu kalau nanti pas kerjain bareng-bareng biasanya adalah lihat kiri kanan menyamakan. Benar nggak ya punya saya sama nggak sama punya teman? Padahal belum tentu teman kalian yang benar, bisa jadi kalian yang benar, teman kalian masih ada yang salah, kalian malah jadi ragu dirubah. Nah, hati-hati ya. Jadi harus punya self confidence, percaya diri yang tinggi. Kalau sudah ini kita record, sudah sama. Kita record. Berikutnya. Masih kas kecil. Nah, kalau masih kas kecil ya nggak usah di cancel, langsung aja. Kas kecil VKK 5. Wow. Oh, kan jadi nggak bisa. Tanggalnya 19. Nah, jumlah uang 475. Nah, kita lihat bayar listrik bulan ini. Karena bulan ini disebutnya ya. Jadi logikanya ini mungkin pakainya token. Karena kalau bayar listrik biasanya bulan lalu dibayar bulan ini, gitu kan. Tapi kalau pakainya token biasanya kayak gini, bayar listrik bulan ini. Pengaruhnya apa? Di sini. Di akunnya. Kalau bulan ini berarti kita pergunakan akun beban langsung. Pakainya utilitas. Utilitas itu ya untuk kepentingan ya hal-hal kecil seperti inilah. Bisa juga nanti utang listrik, bukan utang listrik. Beban listrik, beban telepon, beban air misalkan itu bisa masuk ke sini. Pilih utilitas ya. Kalau nantinya bayar listriknya bulan lalu kan hutang beban ya, bisa hutang listrik kalau ada memang akun hutang listrik akun 2 atau accrued expense utang beban ya. Beban-beban yang belum dibayar biasanya disatukan dalam accrued. Kalau nggak ada ya berarti karena ini memang pakainya bulan ini, makanya utilities. Ini sudah, transaksi ini sudah ya, dokumen 17, berarti sudah seperti ini, tinggal kita record. Oh, 18 masih kas kecil lagi. Ya, oke lah. Masih sama, ini VKK 6, tanggal 20. Jumlah uangnya pas 500.000. Namanya internet juga sama, bisa ke utilities ya. Oke.
Oke ya. Udah. Kita record. Sudah kosong. Nah, ini. Ini retur beli. Kalau tadi retur jual, ini retur beli ke Smart Indo, ya kan? Jadi ada 2 langkah nanti. Langkah pertama kita langsung bikin returnya. Ingat jumlah barangnya pakai min. Berarti Smart Indo ya. Purchase, enter purchase. Suppliernya pilih Smart Indo. Kemudian PO biarkan langsung ke tanggal 20. Nah, supplier invoice kalian isikan ini nota kreditnya. Seperti ini. Kemudian di kolom bill tuh jumlah barang pakai min 1. Yang mana nih? Yang ST01. ST01. Oke. Price-nya kalau langsung muncul seperti ini dan memang sama, ya udah nggak usah digetik ulang, biarkan saja. Karena memang sudah betul berarti. Ini totalnya 8 juta ya dalam min. Kemudian subtotalnya min 8 juta, teksnya min 800, total min 800. 8 juta 800. Kenapa? Karena pakai ini dan memang harus min. Bisa saja min, ada juga yang tampilannya dalam kurung. Itu sama artinya ya, yang penting betul muncul. Oke ya, ini sudah langkah pertama. Nanti langkah keduanya sama dari register, tapi sebelum ke register pastikan kita record dulu. Kalau enggak ya nggak akan muncul-muncul dan di registernya. Kita record. Oke ya. Nah langkah keduanya masuk ke register, kemudian pilih return and debit. Yang ini, nah ada kan? Sama kayak tadi. Apply to purchase. Kenapa? Karena pembeliannya pada saat tanggal 18-nya kan kredit. Kalau pembeliannya tunai, kita receive refund. Kita menerima uangnya lagi. Tapi kalau kredit, hutang kita dikurangi. Gitu ya. Apply to purchase. Sama kayak tadi, ini nomor notanya. Tanggal returnya 20. Nah, klik di sini. Nih, seperti ini. Pak, muncul diskon? Nggak apa-apa, karena ini mah bukan transaksi pembayaran, ini mah pengurangan atas retur. Jadi diabaikan pun nggak masalah, tidak harus dihapus ya. Ini tinggal record nih. Kita record. Nah, selesai. Itu langkah kedua. Ini kita close, ini kita cancel. Jadi untuk retur beli 2 langkah saja cukup. Ada yang mau nanya dulu? Ya. Boleh, silakan. Dari return and debit, pencet apa ya, Pak? Apply to purchase. Return and debit, apply to purchase, nanti muncul ini. Nah, samakan ID-nya, tanggalnya, dan kamu klik di sini. Ada lagi? Silakan yang mau ditanyakan. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Sebentar lagi, tahan. Jangan dulu bobo. Kita lanjutkan. 20. PT TV Perkasa ini pembelian lagi, ya kan? Tapi dari PT TV Perkasa. Purchase, enter purchase. Suppliernya pilih TV Perkasa. PO-nya juga ini ada, hati-hati ini PO di bawah. PO 12, tanggalnya tanggal 21. Supplier invoice-nya nomor faktur. Nah, hati-hati jangan tertukar ya. Pastikan lagi ini tax inclusive juga hilang seperti biasa. Kita lanjut ke kolom bill. Yang dibeli cuma ST4 saja 15 unit, berarti 15 tab 3 kali ST4. Nah, harganya juga Pak otomatis muncul ya. Kalau sama kata apa tadi nggak masalah, biarkan aja. Nggak usah diganti. Kita lihat subtotalnya 27825. 27825. Betul kan? PPN 2782500 betul. Nah, freight yang belum kita isikan 150.
Total amount-nya 30.757.500. Sama kan? 30.757.500. Berarti transaksi ini selesai. Ya, dokumen 20. Ada yang mau nanya dulu? Kalau belum, kita lanjutkan. Ini kita record dulu. Kita record. Oke, next. 21. Oh, ya sampai jam 3 cukup lah ya. 21. Apa nih? Beli lagi. Perasaan beli wah ya. Ya nggak apa-apa lah. Ini kan ke TV Perkasa. 21 beli lagi ke Indo TV ya. Purchase, enter purchase. Ya supaya kalian lebih betul-betul paham ketika ketemu transaksi beli ya seperti itu. Makanya kan diulang-ulang lagi. Nggak apa-apa, beda PT kan, hati-hati pilihan PT-nya. Ini PO. Kayaknya PO-nya sama wae, nggak keedit kayaknya. Harusnya beda ya. Nggak mungkin PO sama. Oke, tanggalnya 22. Supplier invoice-nya ini IT33. Yang dibeli adalah ST003 7 unit, berarti 7 tab 3 kali, pilih ST3 tab 1 kali. Nah, ini kan 2.700.000. Totalnya 18.900, betul. Oh, ada ongkos 100.000. Nah, sehingga total amount-nya 28.90. 28.90. Gampang kan sebetulnya ya? Ya pokoknya sugestikan gampang karena transaksinya berulang, gitu-gitu kan nih mengerjakannya. Di manual juga kan sama. Kalau kalian udah pernah satu kali, ya caranya nanti seperti itu lagi mengerjakannya. Ada yang mau nanya dulu, silakan. Bapak, Ya. kenapa harga satuannya bisa otomatis gitu ya? Pinternya Mayobnya. Jadi Mayob mendeteksi dari transaksi sebelumnya. Gitu. Oh, ini kayaknya last price atau harga terakhir dia masukin segini gitu kan. Jadi ngedeteksi. Sebetulnya bisa saja sih ini di setting ya. Cuman Bapak nggak ngebahas itu karena tidak terlalu signifikan, artinya bisa diketik manual. Itu kan bisa di sini nih. Di barang itu kan bisa nih standar cost-nya berapa ketika beli gitu kan. Terus ketika jual best selling price berapa itu bisa disetting sebetulnya. Cuman karena yang namanya transaksi jual beli apalagi barang seperti ini fluktuasi harga tuh cepet. Makanya Bapak nggak ngajarin di situlah, biarin aja nanti kalau kalian mau explore sendiri boleh. Seperti itu ya, makanya kenapa muncul kok bisa muncul sendiri Pak dari situ. Bisa jadi last price atau transaksi sebelumnya untuk barang yang ini pernah muncul dengan harga 2.700.000 gitu kan. Jadi Mayob mendeteksi kayaknya ini bukan harganya untuk barang yang ini gitu kan. Nah ini kan udah pernah muncul tuh di transaksi pertama ya kan, dokumen 1. Jadi ketika mengulang gitu kan, meskipun PT-nya beda tapi barangnya sama. Oh, Anda pada saat itu beli barang ini harganya segini, sekarang masih segini enggak? Itu disarankan. Jadi ya ada semacam pengingatnya juga di Mayob, rada pinter dikit ya, pinteran kali anjing Mayob sebetulnya, karena kan Mayob dibikin oleh orang juga. Itu ya. Ada lagi yang mau nanya? Pak, kalau nggak muncul otomatis nggak masalah juga gitu kan, nggak jadi kewajiban masalah itu muncul harga otomatis atau enggak. Yang penting sama enggak. Kalau sama boleh diikuti, kalau beda ya kalian harus ketik manual. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan untuk dokumen 21 ini sudah selesai sama 2890. Kita record ST3 ya, betul. Kita lanjutkan 22. Pengeluaran kas. Bayar kepada kas negara untuk pembayaran utang, tapi utangnya utang PPN dan PPH. Jadi ini kan bukan utang dagang. Berarti ke banking spend money.
Karena jenis buktinya kas keluar, jadi langkah pertama ganti si petty cash menjadi Bank Mandiri. Lanjut ke nomor cek. Di sini ada nomor cek. Nah, kita isikan nomor cek. Selama ada nomor cek dan dimintanya nomor cek, ya isikan. Pak, kalau di situnya ID, tapi di bukti transaksi ada sih nomor cek. Ya jangan masukin nomor cek, ID saja, karena dimintanya pun ID. Ya, jadi kita sesuaikan dengan permintaan. Karena kan kalau minta teh manis dikasih es jeruk, nggak nolak sih Pak ya. Nah, tapi kan realnya pasti ya nolak lah, misalkan secara aturan kan gitu. Ya, jadi beda. Silahkan. Date-nya tanggal 22. Jumlah uang. Nah, ini jumlah uang di amount seperti biasa. Totalnya dulu. Berarti yang mana? Ya, yang ada di kotak ini atau di jumlah dibayar ini pasti harusnya sama ya. 4.334.400 rupiah. Sama kan? Di sini kita isikan 4.334.400. Kemudian memonya utang pajak saja ya. Jadi karena ada dua jenis, kita sebut utang pajak. Nah, di sini baru kita rinci. Karena ini harus dipisah. Utang PPN, utang PPH pisah ya. Jangan jauh-jauh tapi. Oke, ini hutang PPN adalah akun 2 ini. Value add tax payable. VAT ini PPN di bahasa Indonesianya ya sama, jadi pajak pertambahan nilai, hutang payable. Oke, nah ini kan muncul otomatis nih amount-nya sejumlah ini, tapi kan sebetulnya hutang PPN hanya 18.14.400, kita ganti 18.14.400. Berikutnya hutang PPH 21 sama di akun 2. Nah, ada tax payable PPH 21. Ya, use account. Nah, sudah selesai. Untuk dokumen piro iki 22 ya. Jadi dipisah karena ada dua yang dibayar dalam satu bukti. Itu nggak masalah. Misalkan kan ke bank bayarnya disatuin. Masalah nanti surat setoran pajaknya dipisah ya itu mah beda dokumen. Ini mah untuk bukti kas keluarnya disatuin gitu ya. Totalnya 4.334.400 dengan rincian 2 akun ini. Jadi nanti kalau di jurnal akan jadi begini, debitnya ada 2, kreditnya 1. Kita record. Oke. Dokumen 22, berikutnya dokumen 23. Gampang kan? Ya udah pernah ketemu juga lah yang begini, cetek. Tapi ini PT-nya Cimahi Elektro. Berarti jual ke Cimahi Elektro. Sales, enter sales. Customer-nya pilih Cimahi Elektro. Teksnya sudah hilang. Nomor fakturnya MI04. Tanggal 23. PO-nya PO04. Jumlahnya 10, tab 3 kali, ini yang ST2. Tab lagi, harganya 5.250.000. Shipnya 20 yang kedua. Ini yang barang yang keempat. Tab lagi 2782.500. Oke. Oh ya, ada ongkir. Ya. Ini sudah sama, totalnya juga sudah sama, 119.065, 119.065. Sudah sesuai. Dokumen 23 selesai juga. Kita record. Kagak, nengok doang, pegel. Kita record. Udah sesuai ya, ST2, ST4. Kita record. Kita sampai dokumen 25 deh ya. Sisanya nanti. Dokumen 24. Berarti 2 lagi kan. Tahan, sabar ya. Nah ini, pelunasan. Ini kan kas masuk ya. Kita terima pembayaran dari Sinar TV katanya ya. Pelunasan piutang dagang tertanggal 15.
dibayar tanggal 24 Juli, lebih dari sebulan kan, makanya dia kena denda 1%. Nah, ini ada denda nih. Bukti kas masuk berarti sales, receipt payment, customernya kita pilih tadi adalah Sinar TV. Sinar TV. ID, nah ini kan dimintanya ID. Nah, kita masukkan ID tanggal 24. Nah, ini sama kayak tadi kasusnya, ada denda. Belum ketemu ada denda ya. Ini ada 2 transaksi, tapi yang dibayar cuma 1 dan juga ada denda. Itu sama sekali tidak boleh pakai receive all. Meskipun transaksinya cuma 1 nih, misalkan tanggal 15 saja, ini nggak ada nih misalkan. Terus si pembayaran itu ada denda, maka juga kita nggak boleh pakai receive all. Karena denda harus diketik manual nanti di finance charge. Caranya begini, klik dulu di sini di amount receive, diketik jumlah termasuk denda. Yang mana? Yang ini yang dikotakin. 220584, 220584.000. Ya, ingat jumlah totalnya dulu yang di atas ini. Baru kita klik yang dibayarkan yang tanggal 15, kita klik yang baris pertama. Kenapa? Karena bayarnya yang ini. Nah, sisanya denda, klik di sini. Nah, baru enter. Selesai. Ya, ini jangan terisi, mau berapapun jangan ada muncul di sini di baris kedua ini. Nanti kalau muncul dianggapnya dia nyicil yang 75 dan jadi salah tentunya. Karena tidak sesuai. Kenapa? Di bukti disebutkan yang dibayar hanya tanggal 15. Untuk dendanya ini yang 2184 dia akan muncul di sini. Dengan terlebih dahulu kalian ngetiknya ini dulu. Bisa ya? Ada yang mau nanya dulu silakan. 24. Belum? Halo, masih ada orang? Halo, jangan-jangan pada tibra ini ya. Nggak ada yang nyaut. Ada Pak. Ada ya, masih ada orang ya. Nggak apa-apa lah yang nyaut 1 juga. Oke, kita satu lagi setelah ini ya. Kita record ini kalau sudah selesai. Sekali lagi Bapak ulang, jumlah yang termasuk dendanya kalian ketik di sini sesuai dengan bukti. Tinggal klik di sini, klik di finance charge. Gampang, ya kan? Kita record. Nah, satu lagi. Tahan, satu lagi. 25. Oke. Ini apa nih? Bayar kepada bank. Nah, cicilan ya. Pengeluaran cek nomor BM 035 untuk pembayaran utang pokok pinjaman ini ya hutang bank ya kan. Jadi pokoknya 13.200.000 dengan bunga 2%, 264.000. 2% ya, kecil amat ya. Ya nggak apa-apa lah. Kita ikuti saja. Kas keluar untuk bank berarti ke banking, spend money. Petty cash-nya ganti, jangan lupa ke Bank Mandiri. Karena kan ini bayarnya bayar selain hutang dagang. Jadi harus ke banking dan jenis buktinya kas keluar, maka ini harus Bank Mandiri. Nomor cek, nah ini mintanya nomor cek. Ada nomor cek, ada. Tanggalnya tanggal 25. Nah, seperti biasa di amount ini jumlah total dulu. Berarti yang bawah nih yang 13.464. Memonya cicilan bank ditambah bunga. Di sininya dipisah kayak tadi bayar utang PPN. Jadi ada 2. Yang pertama utang bank dulu, bank loans. Ini kan otomatis muncul. Nah, sama kayak tadi dirubah dulu 13.200.000. Kemudian bunga di akun 9. Sebentar, ini bunga biasanya ada interest expense. Kalau tidak ada, bisa ke bank charge, bisa juga sih kita masukin. Karena kan beban administrasi atau bunga pun bisa lah ke bank charge. Kadang ada yang ke other expense juga boleh. Ya, kalau misalkan memang tidak ada, ke bank charge saja juga bisa. Selama itu kan sama ya. Tadi bank charge dengan other expense dia ada posisinya ada yang sama, tapi ya udah kita pilihnya bank charge saja. Kenapa ya?
karena ini beban bunganya bunga ke bank. Kalau kita bayarnya beban bunga ke yang lain, ya pilihnya other expense, jangan bank charge gitu ya. Selesai nih untuk dokumen 25, alhamdulillah lumayan. Kita record dulu ya. Nah, ada yang mau nanya dulu? Silakan. Belum? Belum ada yang nanya? Nah, minggu depan, karena file ini sudah tidak bisa diedit lagi, karena waktu 30 harinya habis di hari Minggu besok, jadi minggu depan, kalian sudah menyiapkan file baru, bikinnya mau kapan? Mau hari ini pun boleh, ya. Setelah ini kalian bikin baru lagi, misalkan dari file, kemudian new, bikin dari awal, sampai dengan barusan transaksi dokumen 25. Jadi minggu depan akan Bapak bahas lanjut untuk dokumen 26 pengerjaannya. Kalau nggak bikin, nggak bisa. Nanti kan udah read only, jadi hanya bisa dibaca. Nanti nggak bisa kita tambahin, nggak bisa kita kurangin kalau read only. Itu ya, jadi minggu depan sudah tersedia file baru, fresh lagi untuk kita. Mudah-mudahan satu kali pertemuan ini beres ya, karena kan transaksi tinggal 5, kemudian ya 26 sampai 30. Dan memorialnya ada 8. 5 tambah 8, 13. Kekejar lah. Barusan pun kita kan dari berapa barusan teh? Dari 3 sampai 25. Oh, luar biasa kan, 20 transaksi lebih. Itu ya. Jadi minggu depan kita lanjut ke dokumen 26. Tapi sebelumnya tadi harus dibuat dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak, ini kita close ya, file, exit. Muncul ini karena sudah ada transaksi lagi yang masuk, ini selalu pilih quit no report. Kalau session report, ya nyetak laporan dulu, itu nanti minggu depan sekalian, mudah-mudahan terkejar, tersisa transaksi, kemudian AJP, laporan, backup akan Bapak bahas di minggu depan. Ini kita quit no report, kemudian backup no. Nah, sudah. Kembali ke sini. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Cukup. Ini udah mulai banyak yang pada keluar ya. Baru tinggal 12 yang ada. Yang apa-apalah. Kalau dirasa cukup, terima kasih untuk pertemuannya pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa diikuti, bisa diterapkan, dan banyak latihan. Upah tutup ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak. Sama-sama, silakan. Boleh live ya. Terima kasih, Bapak. Ya, yuk.